Begini pernyataan setter Red Spark sekaligus kapten Red Spark yaitu Yeum Hayeseon yang mengaku jika akan susul Megawati bermain di Liga Turki. Bahkan Yeum Hayeseon mengaku jika sudah putuskan kontrak bersama tim Red Spark semenjak Megawati hengkang dari tim Red Spark. Begini pengakuan Yeum Hayeseon yang rela tinggalkan tim Red Spark karena ingin kembali satu tim dengan Megawati. Begini penjelasan lengkapnya. 있는 상황이었고 네. 이제 또 어쩔 수 없는 상황이었기 때문에 이제 그 전에 미리 다 이제 인사를 하고 했었어서. Dunia voli Asia kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Setelah kepergian Megawati Hangestri Pertiwi dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, kini giliran kapten tim sekaligus setter andalan Yeum Hayeseon yang mengumumkan keputusan dramatis. Ia akan mengakhiri kontraknya lebih awal dan berniat menyusul Megawati ke Liga Turki. Sebuah pernyataan yang tidak hanya mengejutkan fans, tetapi juga memperlihatkan ikatan luar biasa antara dua pemain dari dua negara berbeda ini. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan oleh salah satu media olahraga Korea, Yeum Hayeseon menyampaikan hal yang selama ini hanya menjadi desas-desus di kalangan fans. Ia membuka hatinya tentang kepergian Megawati, rasa kehilangan yang begitu mendalam, dan niat kuatnya untuk kembali bermain bersama sang sahabat, tak peduli dimanapun itu. Megawati bukan hanya rekan setim, dia sahabatku. Dia seseorang yang membuatku kembali menikmati permainan ini, ujar Yeum sambil menahan air mata. Saat dia pergi, aku tahu. Red Sparks tidak lagi sama. Aku tidak bisa melihat diriku bermain tanpa dia. Kisah Yeum dan Megawati di Red Sparks memang tak bisa dilupakan begitu saja. Dalam musim debutnya di Liga Voli Korea 2024 sampai 2025, Megawati langsung menjadi sensasi. Speaker asal Indonesia itu tampil luar biasa, menjadi top skor tim dan bahkan beberapa kali menyelamatkan Red Sparks dari kekalahan di saat-saat kritis. Namun, kesuksesan Megawati tidak datang sendirian. Di balik setiap spike keras dan kill point-nya, ada sosok Yeum Hayeseon yang mengatur ritme permainan. Setter berpengalaman itu selalu tahu kapan Megawati harus diberi bola cepat, kapan harus dialihkan, dan kapan harus mengambil peran sebagai pemimpin di tengah tekanan. Keduanya membentuk chemistry yang luar biasa, hubungan di lapangan yang nyaris telepatis. Aku tahu kemana dia akan bergerak bahkan sebelum dia melangkah. Kami sudah satu frekuensi, itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah dalam satu musim. Fans menyebut keduanya sebagai duo petir merah, simbol kekuatan, kecepatan, dan semangat tak kenal menyerah yang menjadi identitas Red Sparks musim lalu. Keputusan Yeum Hayeseon untuk mengakhiri kontraknya memang mengejutkan banyak pihak, terutama manajemen Red Sparks yang tidak menyangka akan kehilangan dua figur sentral dalam waktu yang nyaris bersamaan. Namun, Yeum menjelaskan bahwa ia telah memikirkan hal ini sejak awal Megawati mengisyaratkan kepindahan dari Korea. Aku tahu ini akan menjadi musim terakhir kami bersama. Saat dia mulai berbicara tentang Eropa, aku tahu dia butuh tantangan baru. Dan aku ingin ikut dalam petualangan itu. Aku tidak bisa membayangkan karierku ditutup tanpa bermain bersamanya lagi. Spekulasi mengenai masa depan Megawati pun kini semakin terang. Klub raksasa asal Turki, Fenerbahce Opet, dikabarkan sudah sangat dekat untuk mengamankan jasa speaker asal Indonesia itu. Fenerbahce sendiri merupakan kekuatan besar di kancah voli Eropa dengan sejarah panjang dan skuad bertabur bintang. Rumor ini jelas tidak luput dari perhatian Yeum Hayeseon. Saya mendengar Fenerbahce sangat serius ingin membawa Megawati. Dan jika itu benar, saya akan lakukan apapun untuk bisa ke sana juga. Saya ingin bermain bersamanya lagi. Dimanapun dia, saya ingin di sana. Kata-katanya bukan hanya pernyataan teknis, tapi juga mencerminkan emosi mendalam. Bagi Yeum, ini bukan hanya soal karier atau trofi. Ini tentang koneksi spiritual di lapangan. Tentang menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa lengkap sebagai pemain voli. Jika transfer ini terwujud, maka akan terjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia voli Asia. Dua pemain bintang asal Asia, dari Korea dan Indonesia, bersatu di klub elit Eropa.
bukan hanya akan memperkuat Fenerbahce secara teknis, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi lintas negara yang luar biasa di kancah olahraga wanita internasional. Kombinasi Youm Hayeseon sebagai setter senior berpengalaman dan Megawati sebagai speaker eksplosif akan menciptakan ancaman serius di Liga Turki. Bahkan beberapa analis voli internasional mulai berspekulasi bahwa Fenerbahce bisa menyusun tim impian baru untuk mendominasi Liga dan Liga Champions Voli Eropa musim depan. Sementara itu, situasi Red Sparks terlihat semakin tidak stabil. Kepergian Megawati telah lebih dulu menimbulkan kekhawatiran soal kekuatan tim. Kini, kehilangan Youm Hayeseon yang bukan hanya kapten, tapi juga figur pemersatu, membuat para penggemar mulai mempertanyakan arah tim ke depan. Kehilangan satu bintang itu berat, tapi kehilangan dua sekaligus? Ini guncangan besar. Red Sparks harus membangun ulang dari nol. Manajemen Red Sparks belum memberikan pernyataan resmi terkait kepergian Youm Hayeseon. Namun berbagai spekulasi menyebut bahwa mereka akan segera mencari setter asing baru untuk menggantikan peran vital Youm musim depan. Cerita Youm Hayeseon dan Megawati bukan sekadar kisah dua pemain yang hebat. Ini adalah kisah tentang persahabatan lintas budaya, komitmen terhadap satu sama lain, dan cinta terhadap permainan yang menyatukan mereka. Dalam dunia olahraga yang seringkali didominasi ego, kontrak, dan kepentingan bisnis, kisah Youm dan Megawati menjadi pengingat bahwa ada hal yang lebih dalam dan lebih tulus. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi musim depan, tapi satu hal pasti, saya akan mencari jalan untuk bermain bersamanya lagi. Berita kedua, begini pernyataan media Korea yaitu MK Sport yang terkejut dengan dua pemain Red Spark yang di blacklist oleh KOFO dan tidak boleh bermain di Liga Voli Korea karena mengikuti jejak Megawati keluar dari Red Spark. Ketika Megawati Hangestri Pertiwi mengumumkan kepergiannya dari Daejeon Red Sparks, banyak yang mengira bahwa itu hanyalah satu dari sekian banyak dinamika normal di dunia transfer voli Korea Selatan. Namun, siapa sangka langkah sang bintang dari Indonesia itu ternyata menjadi semacam pemantik reaksi berantai yang mengguncang sendi-sendi klubnya. Bahkan sampai menarik perhatian salah satu media olahraga terbesar di Korea Selatan, yaitu MK Sports. Baru-baru ini, MK Sports melaporkan bahwa mereka sangat terkejut mendengar kabar dua pemain muda Red Sparks, yakni Son Hye-jin dan Lee Ye-dam, masuk daftar blacklist Federasi Bola Voli Korea usai keduanya secara mendadak memutuskan untuk meninggalkan tim Red Spark. Yang lebih mengejutkan, MK Sports mencurigai bahwa keputusan dua pemain muda tersebut tidak lepas dari efek Megawati, alias jejak yang ditinggalkan sang ace asal Indonesia yang selama 2 musim menjadi wajah utama Red Sparks dan simbol semangat tim. Kami terkejut ketika mengetahui bahwa dua pemain muda Red Sparks yang bahkan belum sempat berkembang penuh memilih hengkang secara sukarela dari klub dan kini terancam tak bisa bermain selama 3 tahun. Apakah ini efek dominonya Megawati? Kepergian massal pemain dari Red Sparks dalam jendela transfer 2025 memang sulit dipercaya. 5 pemain meninggalkan klub dalam waktu singkat dan semuanya adalah nama-nama penting dalam skuad. 3 di antaranya adalah bintang utama, Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, dan Pyo Seungju. Lalu disusul oleh 2 nama muda berbakat, Son Hye-jin dan Lee Ye-dam. Megawati sebagai foreign player dan top scorer tim adalah kehilangan paling besar. Tapi media dan penggemar justru terpukul lebih dalam ketika mengetahui bahwa 2 pemain muda yang dianggap masa depan klub ikut angkat kaki, bukan ke klub lain, melainkan keluar dari liga sepenuhnya. Son Hye-jin, seorang setter muda yang baru saja lulus SMA, direkrut Red Sparks sebagai investasi jangka panjang. Meski belum mendapat banyak menit bermain karena bersaing dengan nama-nama besar seperti Youm Hayeseon, An Ye-rim, dan Kim Cha-ena, Hye-jin dikenal rajin, disiplin, dan disukai rekan setimnya. Namun harapan itu pupus saat ia secara tiba-tiba mengundurkan diri dari klub.
ia didaftarkan ke Kovo sebagai pemain yang memutus kontrak secara sukarela. Dan menurut pasal 15 dan 52 dalam regulasi liga, ia kini tidak boleh bermain untuk klub manapun selama 3 tahun, kecuali kembali ke Red Sparks. Banyak yang menilai keputusan Hyejin terlalu drastis. Namun, seorang jurnalis lokal yang mewawancarainya secara anonim mengatakan, Hyejin merasa tidak ada ruang untuk berkembang. Ia melihat idolanya, Megawati, pergi, dan atmosfer tim berubah drastis. Ia memilih mundur, meski tahu konsekuensinya besar. Berbeda dari Hyejin yang masih rookie, Lee Ye-dam adalah pemain muda dengan pengalaman 1 musim di tim utama. Ketika namanya diumumkan oleh Kovo pada 19 Mei 2025 sebagai pemain yang mundur secara sukarela, publik langsung membandingkannya dengan kasus serupa sebelumnya. Kang Da-hyun, pemain yang juga mengundurkan diri dari Red Sparks secara tiba-tiba pada Oktober 2024. Tidak ada alasan yang diberikan. Tidak ada pernyataan dari klub, hanya pengumuman singkat dari Kovo. Ini seperti deja vu. Apakah ini pertanda ada yang salah di internal Red Sparks? Seperti Hyejin, Ye-dam pun kini terkena aturan 3 tahun larangan bermain, aturan keras dari Kovo yang menuai kontroversi. Beberapa pengamat mulai mempertanyakan apakah aturan itu adil, khususnya untuk pemain muda yang masih mencari arah dalam karirnya. Sosok Megawati mungkin telah meninggalkan Red Sparks, namun pengaruhnya masih bergema di seluruh tim. Tidak hanya dari segi permainan, namun juga dari segi kepemimpinan dan semangat. Banyak fans Korea mencatat bahwa Megawati adalah pemain asing yang tidak hanya tampil baik di lapangan, tapi juga menjalin kedekatan kuat dengan pemain-pemain muda. Ia kerap membimbing para rookie dalam latihan dan dikenal sebagai pemain yang sangat suportif di luar pertandingan. Megawati itu seperti kakak bagi pemain muda Red Sparks. Mereka melihatnya sebagai teladan. Saat dia pergi, suasana ruang ganti seperti kosong. Beberapa pemain muda merasa hilang arah. MK Sports pun secara terbuka menyatakan bahwa hengkangnya Megawati mungkin menjadi pemicu mental bagi beberapa pemain muda untuk mempertanyakan masa depan mereka. Pasal 15 Kovo yang melarang pemain yang keluar secara sukarela untuk bergabung dengan klub lain selama 3 tahun kini menjadi sorotan publik. Banyak pihak mulai mempertanyakan keadilan dan kemanusiaan aturan tersebut, apalagi jika alasan pengunduran diri pemain tidak berhubungan dengan indisipliner atau konflik. Jika seorang pemain muda mengundurkan diri karena tekanan mental atau kurangnya kesempatan, mengapa harus dihukum tidak bisa bermain selama 3 tahun? Bukankah itu justru menghancurkan karier mereka? Kepergian Megawati mungkin telah terjadi secara fisik, tetapi pengaruhnya justru semakin terasa setelah ia tiada. 2 pemain muda Red Sparks yang kini masuk daftar hitam Kovo menjadi bukti bahwa kehadiran dan kepergian seorang pemain bisa berdampak dalam pada struktur psikologis tim.